Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ayo pergi dan cari tempat. Aku benar-benar ingin memelukmu dan tidur. Kang Wutong tertawa dan berkata, ayo, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Ekspresi Huo Yuhao segera berubah pahit. Segelmu akan datang dan memberiku masalah bahkan setelah 3 detik berlalu. Kapan aku bisa melihat ayah mertuaku? Siapa satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah ini? Kang Wutong berkata, aku pikir ini pengaturan yang agak bagus. Mari kita ambil sebagai ujian untukmu. Huo Yuhao tampak sedih. Tes ini terlalu sulit. Ketika mereka berdua berbicara, mereka mendekati penginapan terdekat. Ayo pergi ke sana. Huo Yuhao membawa Kang Wutong ke penginapan mereka, meminta kamar dan menggunakan kain jiwa emas untuk membeli peta kota matahari timur. Penginapan ini sangat bersih, namun Huo Yuhao dan Kang Wutong tidak di sini untuk liburan. Mereka memasuki kamar dan menutup pintu. Huo Yuhao kemudian mulai membaca mantra. Hanya dalam beberapa detik, pintu hitam pekat terbuka dengan sunyi. Di bawah penyembunyian kekuatan spiritual Huo Yuhao tidak mungkin untuk merasakan gelombang energi yang datang dari pintu ini. Huo Yuhao mengangguk pada Kang Wutong. Tubuhnya berkedip dan dia memasuki demi-plane spektral. Huo Yuhao tidak bisa pergi sekarang karena dia harus menjaga penghalang energi di sekitar pintu. Kalau tidak, setiap Master Roh yang lewat akan dapat merasakan aura menyeramkan dan kekuatan jiwa yang sangat besar datang dari sana. Tidak lama kemudian Kang Wutong kembali. Bebe, Susansi, Echeito, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao ada bersamanya. Itu adalah pertemuan para anggota 7 Master Strike. Bebe bertanya kepada Huo Yuhao, aku mendengar dari Wutong bahwa kamu mengalami masalah. Huo Yuhao menjawab, sedikit, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kakak tertua, datang ke sini dan lihatlah. Semua orang berkumpul di sekitar meja yang tercakup dalam peta yang dibeli oleh Huo Yuhao sebelumnya. Dia sudah menandai beberapa poin tentang itu. Di antara itu, dia secara khusus menggunakan tanda merah untuk tempat di utara kota. Huo Yuhao berkata, melalui penggunaan deteksi spiritualku, aku menemukan bahwa ada 30.000 pasukan yang ditempatkan di kota ini, serta legiun insinyur jiwa yang dibentuk oleh total 150 insinyur jiwa. Tepat di dalam gerbang kota utara ada formasi jiwa yang aku percaya lebih kuat daripada yang kita hancurkan sebelumnya. Alat jiwa, ada semua jenis alat jiwa terbaru. Selain itu, ada banyak alat jiwa deteksi spiritual. Jujur saja, itu membatasi deteksi spiritualku dan kemampuan pengintaianku, sehingga aku tidak dapat menggunakannya untuk mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Sebelumnya, aku tidak sengaja memicu formasi spiritual mereka. Aku khawatir itu membuat mereka lebih waspada. BB sedikit mengangguk berkata, pertahanan kota matahari timur ini berada di luar dugaan kita. Apa yang telah kamu putuskan untuk lakukan jika kita akan meluncurkan serangan? Seberapa percaya diri dirimu? Huo Yuhao berkata, aku sudah memikirkannya sebelumnya. Mengingat skala formasi jiwa ini, kita akan membutuhkan legiun jiwa lebih berat untuk terus menyerang dan menekan mereka jika kita ingin melancarkan serangan. Namun, mengingat alat jiwa dalam formasi jiwa ini, aku khawatir itu akan bisa bertahan untuk beberapa waktu. Pada saat yang sama, ia bahkan dapat melakukan serangan balik. Kita pasti akan mengalami beberapa kerugian kemudian. Jika kita menggunakan legiun jiwa benteng pada saat yang sama, kita mungkin bisa menurunkannya cepat mungkin, namun kita masih akan mengalami kerugian. Jika kita berhadapan langsung dengan mereka, kita akan mengekspos kemampuan kita. Berita kemudian akan menyebar dari kota matahari timur. Bebe berkata, yang terbaik bagi kita untuk menghindari kerugian, kekuatan yang kita kendalikan terbatas. Jika kita dapat menghindari bentrok langsung, itu akan menjadi yang terbaik. Semua orang mengaku setuju. Mereka memiliki kesepakatan bersama dalam hal ini. Keahlian kota matahari timur dalam teknologi alat jiwa tidak perlu dipertanyakan lagi. Akibatnya ada
Beberapa alat jiwa skala besar di antara formasi jiwa ini yang tidak dikenali Huo Yuhao dan He Chaito. Mereka juga tidak punya waktu untuk menelitinya. Kali-kali mereka menyerang formasi jiwa Kekaisaran Ryu. Ada beberapa alat jiwa seperti itu juga. Jika alat jiwa ini adalah senjata mematikan atau jika alat jiwa terkait dalam formasi jiwa memiliki semacam penggunaan khusus, 3 Legiun Instruksi Jiwa Akademis Rick kemungkinan akan menderita kerusakan yang sangat besar. Ini tentu saja sesuatu yang mereka tidak mampu mengambil resiko. Mereka telah mengaitkan alat jiwa juga, tapi masing-masing dari 3 Legiun Instruksi Jiwa dilengkapi secara berbeda. Legiun Instruksi Jiwa Artileri Berat yang dikendalikan oleh Huo Yuhao dilengkapi dengan alat jiwa yang terhubung yang hanya bisa digunakan untuk menyerang tetapi tidak untuk bertahan. Ini sama untuk Legiun Instruksi Jiwa Benteng. Ini karena sumber daya yang akan terkuras terlalu besar. Hanya dengan menyerang mereka dapat menghemat banyak sumber daya. Bagaimanapun, ketiga Legiun Instruksi Jiwa ini hanya didukung oleh kekayaan akademis Rick. Mereka tidak punya pilihan selain mengorbankan aspek-aspek tertentu. Hanya Legiun Instruksi Jiwa Sekte Tang yang dilengkapi dengan alat jiwa yang terhubung yang dapat menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Masalah terbesar dari Sekte Tang adalah bahwa itu tidak mampu mempertahankan kerugian besar. Inilah sebabnya mereka takut menjadi sasaran serangan terkait habis-habisan. Kekuatan ofensif serangan semacam itu bahkan terlalu luar biasa untuk seorang Feng Hao dulu. Kerugian dan kerusakan tentu saja tidak bisa dihindari. Huo Yuhao berkata, inilah sebabnya aku memutuskan untuk tidak menggunakan Legiun Instruksi Jiwa Artileri Berat setelah mempertimbangkan pilihan kita. Sementara Legiun Instruksi Jiwa Artileri Berat sangat kuat, itu tidak cukup fleksibel melawan kota besar seperti kota Matahari Timur. Kita harus bisa mundur kapan saja kita mau. Kita perlu memikirkan cara untuk mengatasinya dari dalam. Hanya dengan cara inilah kita bisa meminimalkan kerugian kita dan mendapatkan yang terbaik darinya. Aku setuju. He-Chaito berkata tanpa ragu-ragu. Dia sedang merampok formasi jiwa di waktu yang lain. Setiap formasi jiwa mewakili kekayaan luar biasa. Itu pasti bagus untuk menjarah formasi jiwa. Kehancuran akan sangat disayangkan. Bibi bertanya, Yuhao, apakah kamu mengatakan bahwa kita akan bertahan dengan menyerang dari dalam? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, formasi jiwa sangat kuat, baik itu dalam hal pertahanan atau serangan. Itu dapat mencapai efek terbaik melalui alat jiwa yang terhubung. Namun, itu memiliki kekurangan. Semua alat jiwa yang terhubung yang ditembakkan menggunakan formasi jiwa semuanya ditargetkan keluar. Untuk mengatasi cacat ini, banyak alat jiwa pengintai udara harus dipasang di sekitar formasi jiwa untuk menjaga musuh mendekat. Kekuatanku adalah aku bisa menyembunyikan diri dan mendekati bagian dalam formasi jiwa seperti itu yang akan memberiku kesempatan untuk menyebabkan kehancuran. Kecuali Legiun Instruksi Jiwa Kekaisaran Ryu dapat terhubung bersama untuk menyerang dan bertahan. Aku seharusnya bisa membuat terobosan menggunakan metode seperti itu. Alasan mengapa pembentukan jiwa ini sangat merepotkan adalah karena ia memiliki banyak alat jiwa dan penghalang spiritual. Karena itu, bahkan aku beresiko mengkhawatirkan mereka jika aku menyelinap masuk. Aku sudah membuat beberapa perkiraan. Penghalang spiritual terbesar dalam formasi jiwa ini adalah sekitar 500 meter dari formasi. Itu juga jangkauan maksimum dari penghalang spiritual. Kegunaan terbesarnya adalah untuk mencegah mereka yang mahir dalam kekuatan spiritual untuk menyelinap masuk. Itu tidak bekerja sama dengan alat jiwa pengintaian udara. Jika mereka benar-benar berjaga-jaga pada Putri Duyung, aku cukup yakin bahwa Putri Duyung tidak memiliki kemampuan penyembunyian. Setidaknya, mereka tidak bisa lepas dari detektor osilasi. Seiring dengan penghalang spiritual seperti itu, aku yakin itu cukup untuk mereka. Namun, keuntungan kita adalah kita dapat menghindari deteksi sebelum kita memasuki penghalang spiritual itu. Itu sebabnya kita bisa menyelinap masuk dan menyebabkan kehancuran jika kita mampu menutupi 500 meter itu dalam waktu sesingkat mungkin sebelum alat jiwa yang terhubung mampu diaktifkan. Jika itu adalah alat jiwa pertahanan yang terhubung secara otomatis, Bruce Wan menemukan bahwa dibutuhkan sekitar 2 hingga 3 detik sebelum seluruh pembentukan jiwa diaktifkan setelah alat jiwa dipicu. Ini akan berbeda tergantung pada kualitas alat jiwa yang terhubung. Inilah sebabnya mengapa kita perlu menempuh jarak itu dalam waktu 2 detik agar tidak bersinggungan. Kemudian alat jiwa pertahanan yang terhubung akan sia-sia melawan kita. Saat dia berbicara sampai di sini, Huo Yuhao berhenti sejenak sebelum melanjutkan dan berkata, namun masih ada masalah.
ketidakpastian kita tentang kekuatan musuh kita. Aku memindai semua yang ada di dalam sebelumnya, meskipun itu dengan harga yang mengkhawatirkan musuh. Ketika aku memindai tempat itu, aku merasakan bahwa ada sekitar 150 seluruh jiwa dalam formasi jiwa. Namun aku tidak bisa mengatakan kekuatan mereka karena aku terlalu terburu-buru. Ini juga berarti bahwa masalah yang akan kita hadapi setelah menyelinap masuk adalah bagaimana dengan cepat menempati formasi jiwa dan menyingkirkan musuh. BB berkata, ini seharusnya tidak menjadi masalah. Mengingat kemampuan kita, kita harus bisa bertarung bahkan dengan Feng Hao Dolo. Meskipun kota Matahari Timur adalah benteng yang penting, aku tidak berpikir ke Kaisar Ryu akan mengerahkan banyak Feng Hao Dolo di sini. Sekarang, setelah perang dalam skala penuh, Feng Hao Dolo sangat penting di medan perang karena mereka dapat mengancam musuh-musuh dalam skala strategis. Namun mereka akan kurang berguna jika mereka ada di sini. Di sisi lain, aku pikir mencakup 500 meter adalah tugas yang lebih sulit. Bisakah kalian berdua melakukannya? Wu Yuhao menjawab, jika alat jiwa tipe terbang kami dengan kecepatan penuh, seharusnya tidak ada masalah. Jika kami membawa 2 orang masing-masing, kami harus bisa melakukannya. Susan si berkata, itu mudah. Tinggalkan Chaito di luar untuk bekerja sama dengan kami sementara kami menyerbu masuk dan dengan cepat berurusan dengan seluruh jiwa. Setelah itu, kita akan menempati formasi jiwa. Chaito sedikit tidak puas ketika dia berkata, kenapa aku yang tinggal di luar? Legion seluruh jiwa bentengku juga tidak ikut serta dalam pertarungan. Susan si berkata, tentu saja kamu yang tinggal di luar. Setelah kita masuk, kita harus melakukan yang terbaik untuk tidak menyebabkan kehancuran pada formasi jiwa. Sebaliknya, kita harus meletakkan tangan kita pada para instrumen jiwa. Alat-alat jiwa itu sangat merusak. Jika kita merusaknya, aku akan melihat betapa sedihnya dirimu. Chaito memutar bibirnya dan berkata, itu terdengar masuk akal. Baik-baik saja dengan itu. BB memandang Wu Yuhao dan bertanya, Yuhao, apakah kamu memiliki sesuatu untuk ditambahkan? Wu Yuhao berkata, kali ini kekuatan utama kita adalah Legion Instrumen Jiwa Sekte Tang. Mereka yang paling fleksibel. Kakak kedua, aku memerintahkan mereka dari luar dan mereka akan siap untuk berhubungan dengan kita kapan saja. Jika sesuatu terjadi pada kita, kakak kedua akan memimpin Legion Instrumen Jiwa Sekte Tang untuk memfokuskan daya tembaknya dan menghancurkan pertahanan formasi jiwa yang terkait. Mengingat kekuatan Legion Instrumen Jiwa Sekte Tang, mereka harusnya bisa melakukannya dalam 15 menit. Namun, kita harus mencoba untuk menghindari situasi di mana Legion Instrumen Jiwa Sekte Tang menghadapi alat jiwa ofensif pembentukan jiwa. Orang lebih penting daripada sumber daya. Kita tidak boleh menghemat sumber daya sama sekali. Baiklah, aku tahu. Chaito mengangguk dengan serius. Jiang Nanan berkata, Yuhao, haruskah kita mengerahkan 2 Legion Instrumen Jiwa kita yang lain di luar kota untuk berjaga-jaga? Jika kita menghadapi masalah, 2 Legion Instrumen Jiwa lainnya dapat berkoordinasi dengan Legion Instrumen Jiwa Sekte Tang untuk menyerang. Wu Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, ada banyak alat jiwa pengintai udara di atas kota Matahari Timur. Akan sulit untuk mengerahkan 2 Legion Instrumen Jiwa lainnya. Jika 3 Legion Instrumen Jiwa menyerang bersama, mereka memang akan sangat merusak. Tetapi masalahnya adalah bahwa kita akan secara langsung dikenai senjata kita sendiri begitu pertahanan musuh yang terhubung diatasi karena kita akan berada dalam formasi jiwa. Jiang Nanan menyadari betapa tidak dewasanya proposisinya setelah mendengarkan penjelasannya. Dia berubah sedikit merah dan berkata, maaf, aku tidak mempertimbangkan segalanya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.